Sebuah pujian yang indah yang boleh menghantar kita untuk kita bisa sama-sama belajar akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa, kita mohon pimpinan dari Tuhan supaya kita bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh dengan kasih dan kebaikan, saat ini kami semua ingin mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami, menolong setiap kami untuk kami bisa mengerti akan firman Tuhan ini. Dan biarlah kami juga boleh melakukan akan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Kami serahkan sekali lagi waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Senang kalau pada pagi hari ini kembali diberikan kesempatan untuk bisa berbagi akan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Tema yang diberikan kepada saya adalah murid Kristus yang menggenapi amanat agung. Kita akan membuka satu bagian firman Tuhan dari Roma pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15. Inilah yang akan menjadi dasar untuk kita sama-sama merenungkan akan topik atau tema ini. Roma pasal yang pertama ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15. Jika Bapak Ibu sudah menemukan akan bagian ini, saya akan membacakan untuk setiap kita. Dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama. Baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tetapi hingga kini selalu aku terhalang agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah. Seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah novel dan dari novel ini juga dibuatkan sebuah film yang berjudul Pay It Forward. Gitu ya, sekitar mungkin tahun 2000-an. Jadi film ini adalah dibuat dari sebuah novel yang berjudul Pay It Forward yang ditulis oleh Catherine Ryan Hyde. Jadi novel ini adalah film ini adalah dibuat dari sebuah novel dan menjadi sebuah film yang bukan hanya meledak di dalam hal pemutaran filmnya, tetapi juga meledak karena efek dari film ini yang berdampak hampir ke seluruh dunia. Jadi bukan hanya sekedar film, tetapi orang-orang yang setelah menonton film ini, mereka beramai-ramai melakukan sebuah gerakan yang sama seperti yang ada di dalam film ini, yaitu gerakan Pay It Forward. Nah, novel ini dimulai dari sebuah kisah dari seorang anak yang bernama Trevor McKinney, yang mendapat tugas dari guru di sekolahnya, dan guru ini berkata kepada para muridnya di kelas itu, dia berkata begini, pikirkan sebuah ide untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Setelah memikirkan ide itu, lalu lakukan ide itu dan buatlah perubahan di dunia ini. Lalu masing-masing anak ini punya pemikiran masing-masing dan termasuk Trevor begitu ya, datang dengan sebuah konsep yang sederhana tetapi revolusioner yang ia sebut sebagai Pay It Forward. Jadi konsepnya adalah begini, dia atau Trevor ini akan melakukan kebaikan yang sangat berarti, gitu ya, kebaikan yang akan sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang dia temui. Dia akan melakukan kebaikan ini untuk 3 orang. Nah, tetapi lalu ketiga orang ini tidak boleh membalas kebaikan yang sudah dilakukan oleh Trevor. Jadi nggak boleh pay it back, gitu. Jadi maksudnya dia udah tolong, lalu orang yang ditolong itu tidak boleh memberikan pertolongan balik atau membayar atau membalas jasa atas pertolongannya.
Tetapi dia mewajibkan kepada orang-orang yang sudah ditolongnya untuk membalas kebaikan ini, begitu ya. Melakukan dengan cara bagaimana? Dengan melakukan kebaikan berikutnya kepada 3 orang lainnya. Jadi kayak sistem MLM, sistem marketing begitu ya. Saya melakukan kebaikan untuk 3 orang ini tidak boleh pay it back, tetapi harus pay it forward. Lakukan kebaikan untuk 3 orang yang lainnya. Jadi kalau si Trevor melakukan kebaikan untuk 3 orang, dan 3 orang ini melakukan kebaikan lagi untuk 3 orang, maka akan ada 9 orang yang mengalami kebaikan. Kalau 9 orang yang sama ini melakukan masing-masing kepada 3 orang berikutnya lagi, maka akan ada 27 orang berikutnya. Jadi secara matematika sederhana kebaikan ini akan menyebar secara eksponensial. Sebegitu mudahnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam cerita tersebut, gerakan ini menjadi masif hingga menyebar ke kota-kota lain, mengubah hidup para narapidana, tunawisma, hingga orang kaya yang kehilangan pengharapan di dalam kehidupan mereka. Masyarakat bukan hanya menonton film ini, tetapi masyarakat dunia benar-benar mulai mempraktekannya. Pada saat itu, sekitar setelah film itu diputar, mungkin beberapa bulan kemudian, bahkan didirikan sebuah foundation yang disebut Pay It Forward Foundation, dan dibuat sebuah hari peringatan nasional yang disebut sebagai International Pay It Forward Day, yang diperingati setiap 28 April. Itu di mana setiap orang-orang di seluruh dunia akan melakukan kebaikan tanpa nama kepada orang asing di sekitar mereka, orang asing yang mereka temui. Nah, satu hal yang menarik Bapak Ibu, kenapa Catherine Ryan Hyde ini sebagai penulis dari novel ini, menulis novelnya yang akhirnya difilmkan. Nah, ternyata si Catherine ini juga sebetulnya kenapa dia menuliskan novelnya ini, karena sebenarnya dia terinspirasi dari pengalaman pribadinya, yaitu ketika mobilnya mogok di sebuah lingkungan yang buruk begitu ya. Mungkin saya nggak sempat baca buku ini, mungkin di satu lingkungan di Amerika yang daerahnya itu mungkin kumuh, lalu banyak kejahatan terjadi di situ. Lalu ada 2 orang asing membantunya, dan 2 orang asing yang membantu ini mereka nggak mau dibayar. Dan 2 orang asing ini hanya berkata kepada si Catherine itu, lanjutkan saja kebaikan ini kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang ingin saya sampaikan dari kenapa saya menceritakan tentang film atau novel Pay It Forward ini? Karena di dalam teks yang baru saja kita baca, ada sebuah kata yang muncul yang diucapkan Paulus untuk dia menyebut dirinya sendiri, yaitu sebagai orang yang berhutang. Dan saya merasa ini adalah hal yang mirip dengan konsep Pay It Forward tadi itu. Kata ini muncul di dalam ayat yang ke-14. Di ayat yang ke-14 Rasul Paulus berkata begini, aku berutang baik kepada orang Yunani maupun kepada bangsa-bangsa lain, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Jadi kata yang dipakai di sini kata berhutang atau opeiletes itu memiliki arti bahwa Paulus itu menjadi orang yang berhutang, orang yang punya sebuah kewajiban. Dan tentu saja kita memahami bahwa Paulus ketika mengatakan dirinya adalah orang yang berhutang, di sini katakan berhutang kepada orang-orang Yunani ataupun kepada orang-orang non-Yunani atau akhirnya berhutang kepada bangsa-bangsa, lalu berhutang kepada orang terpelajar maupun berhutang kepada orang tidak terpelajar. Tentu saja yang dia maksudkan bukan bahwa dia benar-benar berhutang sesuatu, karena kelompok orang ini sudah melakukan kebaikan untuk dirinya, gitu ya. Kita tahu bahwa Paulus memposisikan dirinya sebagai orang yang berhutang adalah karena apa? Karena dia sudah terlebih dahulu mengalami sebuah kebaikan. Karena dia sudah menerima sebuah hal yang begitu berharga di dalam hidupnya. Sehingga semua yang dia terima itulah yang membuat dia merasa, saya harus pay it forward. Saya merasa berhutang, saya harus memberikan juga kepada orang lain. Bahwa orang lain juga harus menerima kebaikan yang sama seperti kebaikan yang sudah saya terima, yang sudah saya alami di dalam kehidupan saya ini. Oleh karena itulah, kalau Bapak Ibu mungkin bertanya, sebenarnya kebaikan apa sih yang sudah didapat oleh Rasul Paulus? Kita bisa melihat di dalam ayat yang kelima, begitu ya, satu hal yang menurut Paulus itu adalah suatu hal yang begitu berharga. Saya akan membacakannya untuk setiap kita di dalam Roma 1 ayat yang kelima. Di sini dikatakan begini, dengan perantaraannya atau perantaraan Kristus, Yesus Kristus, gitu ya, kami itu adalah mengacu kepada Paulus dan juga rasul-rasul yang lain, menerima anugerah dan jabatan rasul demi namanya untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat. Bagi Rasul Paulus,
ayat yang kelima ini ketika dia melihat bahwa dia menerima anugerah keselamatan, bahwa dia dijadikan rasul yang dipercaya untuk memberitakan Injil. Itu adalah sebuah hal yang berharga kalau kita melihat pengalaman dari Rasul Paulus itu. Bahwa dia bukan orang yang baik-baik saja. Tetapi Tuhan mau memakai dia, mau menebus dia, mau menjadikan dia rasul yang diberikan jabatan yang begitu istimewa. Dan inilah yang membuat Rasul Paulus akhirnya merasa ini sebuah pemberian yang begitu berharga. Yang seharusnya orang lain juga merasakan akan anugerah itu, keselamatan itu. Dan disinilah yang membuat Rasul Paulus merasa bahwa dia berhutang. Dan dia harus pay it forward. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau di dalam film Pay It Forward tadi, orang-orang yang menerima kebaikan diminta untuk meneruskan kebaikan itu kepada orang lain. Tetapi di dalam kasus Paulus ini, kenapa dia bisa pay it forward? Artinya gini, dalam film Pay It Forward tadi, gitu ya, si pemberi kebaikan itu yang jelas-jelas mengatakan, kamu jangan balas ke saya ya, tapi balas ke orang lain. Gitu ya. Tapi dalam kasus Paulus ini, memang tidak jelas-jelas begitu ya. Yesus itu mengatakan, kamu pay it forward gitu ya. Tetapi setidaknya dalam kasus Paulus ini, kenapa dia harus pay it forward, merasa berhutang bahwa dia harus memberikan anugerah ini, menyatakan kebaikan ini kepada orang lain di luar sana. Sebetulnya karena dua alasan Bapak Ibu. Alasan kenapa Rasul Paulus merasa bahwa dia berhutang dan harus pay it forward gitu ya. Alasan yang pertama adalah karena Paulus pasti tidak akan bisa membalas anugerah atau pemberian Tuhan itu langsung membalasnya kepada Tuhan. Jadi Rasul Paulus kenapa harus pay it forward? Karena dia tidak bisa pay it back atas kebaikan Tuhan, atas anugerah keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan kepada Rasul Paulus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat ini saya mau mengatakan bahwa saat ini di tempat ini, bahkan saya sendiri, tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup untuk membalas kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan melalui karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena Tuhan tahu kita tidak bisa membalas itu, tidak bisa melakukan membayar sendiri, bahkan untuk kita membayar hutang kita sendiri kepada Tuhan, yaitu ketika kita sudah berdosa, seharusnya kita menebus diri kita sendiri untuk dosa kita sendiri, kita pun gak sanggup. Oleh karena itulah Tuhan makanya mengutus Yesus Kristus ada di dalam dunia ini untuk mati di atas kayu salib. Untuk menebus kita, untuk menanggung kita, untuk menggantikan kita. Oleh karena itulah yang menjadi alasan kenapa Rasul Paulus tahu ketika dia berhutang menerima anugerah keselamatan itu. Dia gak bisa pay it back, dia tidak bisa membayar kebaikan Tuhan itu dengan cara dia berbuat baik untuk Tuhan. Dia menyatakan hal-hal yang baik untuk Tuhan. Karena Tuhan itu adalah sekali lagi, dia pemilik alam semesta ini, tidak ada satupun yang bisa kita bayarkan untuk mengganti kebaikan Tuhan itu. Bahkan seorang tokoh reformator yang cukup terkenal, John Calvin, pernah mengatakan begini. Sebab tidak ada satupun hal, sekecil apapun itu, yang bisa kita sombongkan sebagai milik kita sendiri di hadapan Allah. Sehingga kita gak bisa pay it back. Bahkan yang kita punya saat ini pun kita gak bisa mengatakan, Tuhan tuh gak punya. Begitu ya. Itu pun bahkan pemberian dari Tuhan itu bahkan milik Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki adalah pinjaman dari anugerahnya. Dan barang siapa mencoba mengembalikan pembayaran kepadanya dengan usahanya sendiri, ia sebenarnya sedang meremehkan luasnya kemurahan hati Allah. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, inilah alasan pertama kenapa Rasul Paulus merasa bahwa dirinya adalah orang yang berhutang dan dia harus pay it forward. Untuk membalas hutangnya dengan cara pay it forward. Dia gak bisa pay it back kepada Tuhan. Karena gak ada yang bisa dibayarkan kepada Tuhan. Tidak ada sesuatu pun dalam hidup kita yang layak untuk kita bayarkan kepada Tuhan. Sebagai kita mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau balas kebaikan Tuhan dengan cara ini. Gak bisa. Bapak. Pelayanan kita, persembahan kita, itu begitu kecil di hadapan Tuhan untuk kita bisa membayar anugerah kita. Untuk membayar anugerah yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah apa? Kita meneruskan akan kebaikan anugerah itu kepada orang-orang lain di sekitar kita. Kepada mereka yang belum pernah mendengar Injil, kita ceritakan akan adanya Injil itu. Akan adanya kasih karunia dari Tuhan yang mengasihi setiap orang-orang yang berdosa. Orang-orang berdosa ini gak perlu berusaha untuk bisa menebus dosa mereka sendiri. Karena Yesus Kristus sudah menggantikannya. Yang perlu dilakukan orang-orang berdosa ini hanyalah menerima kasih karunia itu.
dan merasakan kebaikan Tuhan ini di dalam kehidupan mereka. Itulah yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Lalu alasan yang kedua adalah kenapa kita menjadi orang-orang yang berhutang dan kita harus pay it forward. Alasan yang kedua adalah bahwa tujuan Allah ketika Allah memberikan anugerah keselamatan itu kepada umat manusia. Allah melakukannya semata-mata bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Allah semata-mata melakukan akan kenapa dia mengutus anaknya Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa semua umat manusia. Bukan tujuan dari Allah bukan untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Allah melakukannya bukan untuk keuntungan diri sendiri. Tetapi Allah melakukan itu mengutus Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib adalah karena Allah mengasihi manusia. Keselamatan itu dianugerahkan Allah supaya manusia bisa memiliki sebuah kehidupan yang lebih baik. Yaitu kehidupan yang terbebas dari belenggu dosa. Dan inilah yang menjadi keuntungan seharusnya begitu ya, bahwa apa yang dilakukan Allah sekali lagi tidak mendatangkan keuntungan bagi Allah. Apa yang dilakukan Allah adalah demi kebaikan kita semua, umat manusia. Jadi Allah memang tidak berharap adanya sebuah balas jasa. Kita membalas atau kita pay it back untuk kebaikan Tuhan itu. Allah tidak pernah mengharapkan itu Bapak Ibu. Jadi itulah yang membuat Paulus merasa bahwa dia menjadi orang yang berhutang. Oleh karena itulah dia harus pay it back gitu ya, untuk membayar akan hutangnya itu. Jemaat yang terkasih, kata aku berhutang di dalam bahasa Yunani, di dalam bahasa aslinya adalah menggunakan kata opeiletes ini. Jadi pemahaman tentang opeiletes atau orang yang berhutang Injil ini, itu menuntun Paulus untuk memiliki sebuah kehidupan sebagai seorang murid Kristus yang benar. Yaitu murid Kristus yang turut serta secara aktif di dalam menggenapi amanat agung dari Yesus Kristus. Yaitu menjadikan semua bangsa murid dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, implikasi dari pemahaman tentang opeiletes ini membuat Paulus bisa hidup, memberikan seluruh hidupnya untuk menggenapi amanat agung dari Yesus Kristus. Opeiletes ini menuntun pada sebuah kesadaran untuk Rasul Paulus segera melunasi hutangnya. Dan inilah yang juga membuat Rasul Paulus tidak pernah lelah, tidak pernah capek ketika dia bekerja untuk menggenapi amanat agung Yesus Kristus itu. Kalau kita lihat di dalam bagian ayat yang tadi saya bacakan, bahkan Rasul Paulus ketika ingin datang ke Roma pun dia mengalami banyak kesulitan. Dia begitu banyak terhalang untuk bisa datang ke Roma, tetapi dia terus-menerus untuk berusaha datang ke Roma. Itu baru bicara tentang satu tempat, yaitu kota Roma. Belum lagi tempat-tempat yang lain di mana ketika Rasul Paulus bisa datang ke tempat itu, dia mengalami akan persekusi lah, begitu ya, adanya tantangan lah, adanya kesulitan lah. Tetapi itu tidak membuat Rasul Paulus menjadi kendor. Tetapi dia terus bersemangat, terus memberitakan akan Injil itu. Dan Injil itulah yang nanti akan menggenapi amanat agung dari Yesus Kristus. Rasul Paulus melakukan itu semua dengan semangat, dengan spirit, dengan sebuah kesadaran. Bahwa dia harus segera melunasi hutangnya. Bahwa dia harus segera pay it forward. Semua orang harus mendengar Injil itu. Semua orang harus mengalami apa yang dialami oleh dirinya. Itulah yang mendatangkan sukacita untuk dirinya untuk terus semangat mengerjakan akan pelayanan ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang mengatakan bahwa keselamatan di dalam kekristenan, gitu ya, konsep keselamatan gitu ya, yang bahwa keselamatan itu adalah sebuah anugerah, sebuah pemberian. Kita tidak perlu berusaha atau melakukan apapun. Ada banyak orang di luar sana yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus mengatakan bahwa keselamatan ini adalah hal yang murahan Bapak Ibu. Karena hanya diberikan secara cuma-cuma, tanpa manusia perlu mengusahakannya. Tapi saya mau mengajak kita melihat, namun justru kita mesti melihat dari sisi lain, bahwa karena keselamatan ini saking mahalnya, tidak terbeli oleh apapun, maka Allah memberikannya secara cuma-cuma. Karena kita gak akan pernah bisa beli itu Bapak Ibu. Tapi sebetulnya kalau orang-orang di luar sana mengatakan itu diberikan secara cuma-cuma. Saya mau mengatakan sebenarnya ini tidak cuma-cuma. Untuk anugerah keselamatan itu bisa kita terima. Kita terimanya betul secara cuma-cuma. Tetapi untuk Allah bisa memberikan itu bagi kita secara cuma-cuma, Allah bahkan harus memberikan anaknya yaitu Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib. Sebuah harga yang sangat mahal, yang kita gak akan pernah bisa beli. Kita gak akan pernah bisa beli itu sehingga Allah harus memberikannya secara cuma-cuma. Justru ini begitu mahalnya.
Saya lagi mau mengajak kita membayangkan begini Bapak Ibu. Kita memikirkan ada satu barang di dalam dunia ini yang kita bisa beli Bapak Ibu. Maksudnya begini, yang kita saking mahalnya, kita berpikir kita nggak bisa beli. Saya mau ajak kita untuk berpikir coba, misal begitu ya. Dan waktu saya mempersiapkan bagian ini, saya sedang berpikir, apa yang saat ini paling mahal. Misal, saya mengatakan, oke lah, saya kepengen punya Lexus misal. Gitu ya, mobil Lexus. Wah, mobil Lexus harganya berapa Bapak? Ambillah 1M lah, gitu ya. Dengan gaji saya sebagai seorang hamba Tuhan, gak mungkin tuh akan terbeli. Itu mahal banget, gitu ya. Tapi bisa nggak saya mengusahakan untuk membeli Lexus itu? Bisa. Kalau Bapak Ibu pernah dengar di medsos begitu ya, atau di TikTok atau di IG begitu ya, ada orang yang kepengen misal beli HP, iPhone 17 begitu ya, yang Pro Max gitu kan. Dia bisa beli tuh gitu ya. Dengan cara apa? Ya dia nabung gitu ya, ngirit-ngirit makan satu hari cuma 1 kali, sambil sediain promah gitu ya. Jadi kalau sakit lambung minum promah begitu ya. Karena makan 1 kali pasti kena lambung lah gitu ya. Tapi dia ngirit-ngirit nabung uangnya biar bisa beli iPhone Pro Max itu. Bisa kebeli nggak? Bisa. Lexus misal begitu ya. Saya mau ngirit-ngirit hidup saya begitu ya kan. Oke lah nggak usah beli baju baru. Pakai terus baju sampai sobek-sobek nanti toh jemaat lihat dibeliin gitu ya. Saya lihat begitu kan. Nggak usah beli begitu kan. Ngirit. Apalagi yang kita bisa ngirit? Makan. Begitu ya. Usahain kalau jalan-jalan kemana-mana ketemu jemaat. Biar makan nanti ada yang traktir. Begitu ya. Jadi ngirit. Begitu kan. Bisa nggak kebeli Lexusnya? Bisa. Kalau kita berngirit-ngirit gitu. Artinya saya membayangkan di dunia ini mungkin tidak ada yang tidak bisa kita beli. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa kita beli. Yaitu keselamatan itu. Seberapa besar uang yang kita punya. Seberapa besar usaha yang bisa kita lakukan, tidak akan pernah bisa memperoleh keselamatan itu. Keselamatan itu tidak bisa terbeli. Sehingga dari kesadaran akan besarnya anugerah itu yang harga yang begitu mahal yang diberikan secara cuma-cuma untuk kita. Itulah yang akan mendorong seseorang untuk bisa menikmati anugerah itu sendirian. Maksudnya tidak bisa membuat orang itu bisa menikmati anugerah itu untuk sendirian. Dia pasti akan berbagi kepada orang lain. Dia pasti akan punya satu kerinduan, punya satu semangat untuk membagikannya kepada orang lain. Ibarat saya mungkin pernah cerita di tempat ini, saya sharing lagi mungkin begitu ya. Ketika saya diajak makan enak oleh jemaat gitu ya. Waktu itu saya diajak makan enak begitu, tapi hanya saya aja begitu ya, keluarga saya nggak diajak begitu. Jadi dia bilang, yuk Pak makan di tempat ini, di Bogor begitu, ada satu tempat makan enak, tempat makan yang baru, di tengah sawah begitu ya. Jadi nanti kita bisa makan sambil makan di tengah sawah, tempatnya bagus, bisa lihat pemandangan yang bagus, makanan di sana juga enak. Betul, waktu saya pergi ke sana tempatnya tuh jauh gitu, harus ke Bogor dulu, makan ngapain ke Bogor gitu ya. Tapi ya itulah, kalau udah kebanyakan duit jadi gitu ya. Makan sampai ke Bogor gitu kan, makan ke Bogor begitu. Terus udah makan ke Bogor sampai masuk jalan kecil-kecil gitu, betul sampai di tengah sawah, tempatnya bagus gitu ya. Dan makanannya enak, makanan Sunda begitu, enak. Dan waktu selama saya makan enak, tempatnya bagus, saya langsung mikir, saya mau ajak keluarga saya ke sini deh, gitu ya. Akhirnya setelah pulang, saya cerita kepada keluarga saya, kepada istri saya, kepada anak-anak saya. Tadi saya diajak makan sama jemaat, enak tempatnya, bagus. Kita kapan-kapan ke sana yuk, gitu ya. Artinya saya bukan cuma sharing. Tapi saya akan punya satu effort untuk ajak keluarga saya buat makan di sana. Artinya ketika saya mengalami sebuah berkat itu bukan cuma kenikmatan makanan, tetapi keindahan sebuah tempat, lalu ditraktir seperti itu. Pada saat itu tentu saja nggak mungkin saya akan berpikir, saya mau balas kebaikan ini untuk orang yang ajak saya makan, jemaat yang ajak saya makan ini, saya gantian ajak makan jemaat traktir. Ya saya nggak sanggup lah Bapak Ibu. Gitu ya. Maksudnya bukan nggak sanggup, tapi mungkin buat jemaat itu dibilang, ngapain lu traktir gua gitu ya. Gue bisa makan di hotel mulia, bayar sendiri, lu mau traktir apaan yang bisa ditraktir gitu ya. Yang coba Bapak mau makan apa, kalau dijawab, saya mau makan di hotel mulia. Wah saya nggak bisa traktir gitu kan. Karena jemaat saya ini lebih kaya, pasti lebih kaya, punya segala macam, dia bisa makan dimanapun begitu ya. Yang kata orang kalau makan pagi di Singapura, terus makan siang di London gitu ya, lalu makan malamnya di Antartika gitu ya, di Kutub Utara gitu. Dia punya segalanya gitu, dan saya nggak mungkin dong balas ke orang itu untuk, yuk Pak saya gantian ya traktir Bapak gitu. Nggak mungkin gitu. Artinya yang bisa saya lakukan adalah apa?
Saya berbagi cerita kebaikan itu kepada keluarga saya dan saya ajak keluarga saya untuk bisa menikmati itu. Nah, itulah yang Paulus alami, yang sehingga Paulus di ayat yang ke-15, Paulus mengatakan begini, itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu yang juga tinggal di Roma. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kata ingin di dalam bahasa aslinya itu mencerminkan sebuah kesiapan mental dan semangat yang berkobar-kobar. Semangat yang berkobar karena dipimpin oleh roh yang berkobar-kobar. Karena apa? Karena tadi dia sudah merasakan kebaikan yang luar biasa itu di dalam hidupnya. Sehingga dia punya satu semangat, kerinduan yang berkobar-kobar, keinginan yang berkobar-kobar. Dan bukan cuma keinginan, pengen begitu ya. Tetapi satu kerinduan, keinginan yang berkobar-kobar. Dan inilah yang menjadi kunci dari semangat penginjilan Rasul Paulus. Bahwa ada roh yang menyala-nyala dan menggerakkan dirinya untuk menginjili. Sehingga inilah yang membuat Paulus tetap semangat. Apapun kondisi dan kesulitan yang dihadapinya, Paulus tetap semangat untuk memberitakan Injil itu. Untuk pay it forward. Menceritakan Injil itu kepada orang-orang di luar sana. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini bicara tentang menggenapi amanat agung. Saya tidak akan berbicara panjang lebar tentang bagaimana caranya menggenapi amanat agung itu. Menggenapi amanat agung bukan tentang teori atau sistem penginjilan yang terbaik apa sih yang bisa saya ajarkan kepada setiap jemaat Tuhan. Saya bisa pakai sesi mungkin 5 hari untuk saya memakai untuk training penginjilan, untuk kita bisa turut serta ambil dalam bagian menggenapi amanat agung. Tetapi saya yakin itu tidak akan pernah efektif. 5 hari itu akan terbuang percuma. Kalau apa? Kalau setiap kita sebagai orang-orang yang mendengar Injil itu tidak pernah mengalami Injil yang sesungguhnya. Bapak Ibu, menggenapi amanat agung bukan tentang memikirkan metode yang paling efektif untuk melipat gandakan jemaat. Supaya jemaat di tempat ini menjadi penuh. Cara yang efektif bagaimana ya? Bukan. Menggenapi amanat agung bukan cuma bicara tentang memenuhkan gedung gereja kita. Menggenapi amanat agung juga bukan tentang memobilisasi jemaat untuk bisa melayani di gereja dengan sungguh-sungguh. Semakin banyak kita punya pelayan, sehingga kita tidak kebingungan untuk ada pelayan di setiap hari Minggu, ataupun pelayanan-pelayanan yang lain. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, menggenapi amanat agung adalah sebetulnya adalah berbicara tentang menolong jemaat. Sadar tentang Injil yang sudah menyelamatkan mereka. Timothy Keller mengatakan begini, saya langsung menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Jika Injil tidak sungguh-sungguh mengubahmu, jika Injil sudah sungguh-sungguh mengubahmu, maka kamu tidak akan bisa menyimpannya untuk dirimu sendiri. Pasti kamu akan punya satu kerinduan untuk membagikan Injil itu. Kalau apa? Kalau Injil itu sudah benar-benar hidup di dalam diri setiap kita. Bahwa kita sudah sungguh-sungguh merasakan apa itu Injil di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam khotbah hari ini, saya cuma mau mengingatkan tentang satu hal. Bahwa setiap kita yang ada di tempat ini, kita adalah orang-orang yang sudah mendengar akan Injil itu. Bahwa ada Tuhan yang mengasihi kita. Bahwa ada Tuhan yang mengutus anaknya Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib, menggantikan, menanggung dosa kita. Sehingga kita bisa terbebas dari dosa, dari hukuman dosa. Itu adalah Injil, kabar baik. Sehingga kita tidak perlu lagi menanggung akan dosa itu. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita hanya mendengar Injil itu? Atau kita sudah pernah mengalami Injil itu di dalam kehidupan kita? Artinya mengalami Injil adalah artinya bukan kita hanya mendengar, tahu bahwa kita sudah dibebaskan dari dosa. Tapi kita sudah mengalami bahwa Injil itu benar-benar membebaskan hidup kita, mengubah hidup kita, membuat kita menjadi orang-orang yang tadinya terbelenggu oleh segala macam adiksi kita, kecanduan kita, dosa kita, keegoisan kita, kedagingan kita. Lalu kita bisa merasakan bahwa Injil itu sudah mengubahkan hidup kita. Membuat hidup kita menjadi lebih baik lagi. Bahwa kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa anugerah itu begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Yang membuat kita akhirnya merasa bahwa tanpa Injil ini, tanpa kasih karunia dari Tuhan ini, aku tuh gak bisa apa-apa. Hidupku itu akan terpuruk. Maka saya yakin dan percaya ketika kita sudah sungguh-sungguh mengalami Injil itu, kita akan menjadi orang-orang yang akan keluar. Untuk apa? Untuk tadi. Mengerjakan bagian yang Tuhan perintahkan kepada kita.
yaitu menceritakan Injil itu kepada orang lain. Supaya orang lain juga merasakan akan kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Kita menceritakannya melalui hidup kita yang sudah diubahkan. Itu menjadi sebuah kesaksian yang lebih efektif daripada kita belajar teori sistem penginjilan, cara untuk kita menginjili. Tapi melalui hidup kita yang diubahkan, orang akan melihat bahwa Injil itu sudah mengubahkan hidup kita, dan mereka akan berani untuk beli Injil itu yang kita jual. Karena mereka lihat, oh iya hidup kamu berubah. Aku mau dong beli Injil kamu. Saya mau percaya kepada Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih, mari kita mau terus sama-sama rajin baca firman. Terus renungkan tentang Injil itu di dalam kehidupan kita. Dan biarkan Injil itu mengubah hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya yakin dan percaya ketika Injil itu sudah mengubahkan hidup Bapak Ibu sekalian, maka kita akan menjadi murid-murid Kristus yang keluar. Untuk apa? Untuk menggenapi amanat agung Yesus Kristus itu di dalam kehidupan setiap kita. Kita nggak akan hitung-hitungan, kita akan terus semangat memberitakan Injil. Kita nggak akan takut untuk mengerjakan pemberitaan Injil itu. Karena kita sudah mengalami Injil, dan orang lain harus mengalami Injil itu. Kita akan pay it forward habis-habisan untuk memberitakan Injil itu kepada orang lain di luar sana. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur kalau firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan setiap kami sebagai murid Kristus. Kami diingatkan untuk kami kembali bertanya kepada diri kami sendiri. Apakah Injil Yesus Kristus itu, kasih karunia yang Tuhan sudah nyatakan melalui Yesus Kristus itu, sudah sungguh-sungguh hidup di dalam hidup kami, mengubahkan hidup kami. Tuhan tolong setiap kami, mungkin kami belum sungguh-sungguh menghidupkan Injil itu di dalam diri kami. Tolong kami supaya Injil itu bisa hidup di dalam diri kami. Tolong kami untuk kami bisa terus semakin dekat kepada firman Tuhan. Kami semakin terus merenungkan akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga Injil itu bisa mengubahkan hidup kami. Sehingga ketika Injil itu sudah mengubahkan hidup kami, maka kami bisa keluar untuk kami memberitakan Injil itu. Untuk kami bisa menggenapi amanat agung Yesus Kristus itu. Biarlah perubahan dari dalam diri kami itulah yang membuat kami berani untuk keluar memberitakan Injil kepada orang-orang di luar sana. Tolong kami supaya Injil itu hidup di dalam diri kami dan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.